Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja, sehat, dan terus penuh semangat berpengharapan kepada Tuhan ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus, segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari telah berlalu, malam tadi telah kami lewati karena kasih-Mu menyertai. Hari ini kami mau Tuhan selalu menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan baik dan melakukan segala pekerjaan baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mau dengar-dengaran di dalam firman-Mu, dan kami mau Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh dengan leluasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Dan di dalam firman-Mu kami beroleh hikmat kebijaksanaan untuk menjalani setiap aktivitas kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang ditetapkan menurut Almanak HKBP hari ini, Rabu 17 Mei 2023, tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, saya akan bacakan bagi kita. Haposan doha taon, anggodongan na dohita tu hamatean, dongan nama nang tu hanguluan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Banyak sekali orang enggan bahkan takut membicarakan soal kematian. Seakan-akan kematian itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Tidak diharapkan banyak orang. Berbeda dengan Paulus, justru kematian adalah suatu keuntungan. Bagaimanakah atau apakah yang dimaksud oleh Paulus? Kematian itu adalah suatu keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, maka baginya kematian adalah satu keuntungan. Inilah yang mau dikatakan renungan kita pada hari ini. Jika kita mati di dalam Tuhan, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Bagi banyak orang, kematian itu adalah hal yang tidak pantas atau tidak perlu dibicarakan. Mengapa demikian? Ya, karena bagi mereka, kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang percaya. Bagi mereka yang percaya, kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Dan keselamatan adalah jaminan kekal yang sudah diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, kalau begitu, mari kita ingat kalau kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti, di mana setiap orang pasti akan mengalami. Saya mau mengajak kita untuk tidak terlalu dalam membahas soal kematian. Karena suka atau tidak suka, itu semua akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk membahas soal kehidupan. Jika kita mati di dalam Tuhan, kita pasti hidup di dalam Dia. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tentu hidupnya pasti akan bahagia. Sekalipun orang yang hidup di dalam Tuhan percaya
juga tidak luput dari pergumulan. Tetapi seberat apapun pergumulan, sesusah apapun kehidupan, tidak akan mengurangi sukacitanya karena dia percaya Kristus hidup bersamanya. Inilah yang mau disaksikan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 itu. Sebab hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, melakukan banyak hal baik, berkenan kepada Tuhan, maka dia tidak akan takut menghadapi kematian. Karena kematian adalah jalan menuju surga. Kematian adalah jalan bagi kita untuk melihat dan memiliki kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dan mati kita ada di dalam Tuhan. Sekuat apapun kita menolak, mengingkari, tidak ada yang bisa kita kerjakan untuk menahan ketika kematian itu akan datang. Tetapi yang perlu kita perjuangkan adalah kita harus hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, atau bahkan sakit penyakit di dalam kehidupan ini, kita boleh menjalaninya di dalam pengharapan. Dan di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita beroleh sukacita di dalam penghiburan Tuhan. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, tetap taat di dalam firman-Nya. Jangan biarkan hidupmu terseret oleh arus dunia, tetapi kuatlah, teguhlah bertahan di dalam iman kepada Tuhan, agar kita beroleh keselamatan kekal, agar apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah kita berjalan bersama-sama dengan Dia, menjalani kehidupan yang penuh harapan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Kiranya kita dimampukan untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk hari-hari baik yang Tuhan berikan dan segala kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ajari kami untuk tetap bertahan di dalam iman yang tangguh kepadamu. Berkati kami bersama-sama dengan seluruh anak-anak kami. Di dalam memperjuangkan kehidupan, biarlah kami tetap menjadi pemenang di dalam pertarungan iman, sehingga kami boleh menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Di pagi ini kami datang kepadamu untuk mendoakan setiap saudara kami yang sedang bergumul, yang berjuang di dalam kehidupan. Tuhan berikan kekuatan dan semangat dalam kehidupannya, dan Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kiranya Engkau memberkati obat, minuman, dan makanan mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan dan kesembuhan yang daripadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup, bagi mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati dan memberikan apa yang terbaik, dan Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.